Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Salam sehat dan salam semangat. Pagi hari ini Bu Novi ingin mengajak kalian untuk mempelajari materi yang kedua, yaitu materi kedua untuk muatan PPKN, yaitu hidup rukun, di mana hidup rukun ini ada di KD 3.4. Setelah kemarin kita mempelajari KD 3.2. Nah, apa itu hidup rukun? Apa saja contohnya? Mari kita simak penjelasan berikut. Hidup rukun, arti kata rukun yaitu adalah baik dan damai, tidak bertengkar. Nah, pengertian ini tentu mudah kita pahami ya anak-anak. Yang namanya kita disebut dengan rukun ketika memang kita tidak bertengkar dengan seseorang, bersatu hati, bersepakat, damai dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Nah, hidup rukun berarti hidup yang dipenuhi dengan rasa saling mengasihi, menghormati, menyayangi antara satu manusia dengan manusia yang lain atau antar sesama manusia. Nah, kerukunan sendiri itu adalah sikap atau perilaku, di mana sikap tersebut itu menjunjung atau mewujudkan sikap saling mengakui, menghargai, toleransi yang tinggi, sehingga mencerminkan adanya saling pengertian antara satu dengan yang lain. Tujuannya agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan dalam kehidupan. Nah, hidup rukun itu bisa kita wujudkan baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Contoh hidup rukun di rumah misalnya, ini yang pertama adalah makan bersama dengan anggota keluarga yang ada di rumah kalian masing-masing. Yang kedua, ini bermain, belajar bersama atau berkegiatan bersama. Maka ketika Bu Novi memberi tugas pembiasaan berdoa bersama, makan bersama dengan keluarga, itu tujuannya adalah agar kerukunan dalam keluarga kalian itu tetap terjaga dan bisa dilihat oleh orang lain. Yang berikutnya adalah sopan, santun terhadap orang tua, kemudian menghargai saudaranya, saling berbagi, dan seterusnya. Tentu hidup rukun di rumah ini dilakukan oleh semua anggota keluarga yang ada di rumah tersebut, tidak hanya satu atau dua di antaranya saja, tapi semua yang tinggal di keluarga itu harus mewujudkan hidup rukun itu, agar hidup rukun itu benar-benar tercipta. Berikutnya hidup rukun di sekolah. Tentunya hidup rukun ini diupayakan oleh semua warga sekolah agar memang benar-benar tercipta. Contoh hidup rukun di sekolah. Yang pertama ini berbagi makanan. Yang kedua ini bermain bersama. Kita bisa lihat ini mulai dari rambutnya, kulitnya ada perbedaan, tapi mereka tetap bermain bersama dengan asyiknya. Yang berikutnya adalah bekerja bersama. Bekerja bersama ini mulai dari piket, kemudian membersihkan halaman, membersihkan lantai, menata buku, merapikan meja, membersihkan meja, dan seterusnya. Yang ketiga adalah hidup rukun di masyarakat. Hidup rukun di masyarakat tentu harus diupayakan oleh semua warga masyarakat, tidak terkecuali besar kecil, tua muda, laki-laki perempuan. Jadi semuanya yang ada atau yang tinggal di masyarakat di lingkungan tersebut. Contoh misalnya ini kerja bakti membersihkan lingkungan. Ini kerja bakti membersihkan lingkungan, ada yang menyapu, ada yang buang sampah, ada yang menata, dan seterusnya. Kemudian menjenguk tetangga. Menjenguk tetangga ketika tetangga sakit, ketika tetangga mengalami musibah, dan seterusnya. Yang ini adalah membantu tetangga ketika kesulitan. Kita tahu bahwa kalau hidup di desa, misalnya ada tetangga yang minta tolong untuk membetulkan rumahnya, bapak-bapak maupun ibu-ibu
Bisa juga sebenarnya anak-anak untuk ikut membantu ambil bagian sesuai dengan porsi dan ketugasannya masing-masing. Tentu kalau ibu-ibu nggak mungkin memanjat seperti ini ya. Begitu pula dengan anak-anak, maka membantunya sesuai dengan porsi masing-masing. Nah, mengapa hidup rukun itu harus diupayakan, harus diwujudkan? Karena memang hidup rukun itu memiliki banyak manfaat. Yang pertama, agar kehidupan dalam rumah, sekolah, maupun masyarakat itu tidak ada pertengkaran. Karena tidak ada pertengkaran, damai, maka terciptalah hidup yang harmonis. Terciptalah hidup yang harmonis. Jadi, menciptakan hidup yang harmonis itu sama saja dengan menciptakan kehidupan yang harmoni, yang seia sekata, yang sepakat tadi itu. Karena kehidupannya harmonis, maka kehidupannya menjadi aman, tentram, damai, tidak penuh kecemasan, tidak was-was. Nah, yang paling akhir manfaatnya atau yang paling penting adalah dengan hidup rukun kita memperkuat persatuan dan kesatuan di masyarakat, begitu. Nah, ini 4 manfaat hidup rukun. Mengapa kok hidup rukun itu perlu diupayakan? Karena memang memiliki manfaat ini. Nah, di sini ada kata persatuan dan kesatuan. Apa itu persatuan? Apa itu kesatuan? Kita akan bahas berikutnya. Mulai dari persatuan. Persatuan itu berasal dari kata satu. Satu yang artinya utuh, tidak terpecah belah, tidak terbagi-bagi. Makanya disebut utuh. Nah, berdasarkan KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, persatuan itu artinya adalah gabungan beberapa bagian yang bersatu dan berserikat. Gitu. Nah, dari pengertian ini kita bisa menyimpulkan bahwa persatuan di negara kita itu berarti aneka ragam budaya. Aneka ragam itu bermacam-macam budaya yang menjadi satu kesatuan utuh dan serasi dalam satu negara. Jadi ada yang dari mana, dari Bali, dari Jawa, dari Sumatera, itu pasti membawa banyak perbedaan, tapi kita sudah berkomitmen untuk menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia. Nah, sedangkan kesatuan sendiri itu artinya adalah perihal satu atau keesaan, bersifat tunggal dan satuan. Kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa kita artinya adalah bersatunya berbagai elemen negara yang memiliki perbedaan agama, suku, bahasa, maupun adat istiadat hingga menjadi satu negara yang utuh dan serasi. Gitu. Jadi tadi Bu Novi sudah mengatakan ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, Bali, dan lain sebagainya, itu pasti membawa banyak perbedaan. Tetapi kita sudah mempunyai komitmen untuk menjadi satu bangsa, satu negara yang utuh, yang serasi, sehingga bisa dikatakan dengan persatuan dan kesatuan. Nah, hari kemarin kita sudah mengikuti perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Tentu kemerdekaan Indonesia itu tidak bisa diraih begitu saja tanpa adanya perjuangan. Tapi banyak yang harus dikorbankan agar kita itu bisa merdeka seperti sekarang. Nah, mengapa kok kemerdekaan itu bisa diraih? Salah satu faktornya adalah karena masyarakat pada zaman dulu atau orang Indonesia pada saat itu mereka mewujudkan persatuan dan kesatuan. Maka persatuan dan kesatuan itu memiliki makna tersendiri bagi bangsa Indonesia. Apa saja maknanya? Yang pertama adalah menjalin rasa kebersamaan dan melengkapi. Jadi meskipun berbeda, tapi kita itu bersama-sama menuju negara yang maju, saling melengkapi karena antara Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Sulawesi itu memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Sehingga kita harus
melengkapi satu sama lain. Yang kedua adalah menjalin rasa kemanusiaan dan toleransi. Dengan berbagai perbedaan yang kita miliki, itu kita akan mudah terpecah belah jika tidak ada rasa toleransi dan kemanusiaan, menganggap orang lain itu manusia yang sama seperti kita. Nah, sampai 76 tahun bangsa kita merdeka, berarti rasa kemanusiaan dan toleransi itu memang sudah ada di dalam bangsa kita. Tinggal bagaimana kita tetap melestarikan dan menjaganya. Begitu anak-anak. Yang terakhir maknanya adalah menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan tolong-menolong. Dengan adanya rasa toleransi, kemanusiaan, kita tidak menganggap orang dari pulau lain itu orang lain, tapi dia adalah sahabat kita, keluarga kita, sehingga kita dengan tulus ikhlas menolong mereka. Begitu pula mereka terhadap kita. Nah, contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan yang pertama adalah menghormati orang yang sedang beribadah. Yang kedua, bergantian menjaga lingkungan, atau ini kalau di tempat Bu Novi itu disebut dengan ronda malam. Biasanya memang dilakukan atau diikuti oleh bapak-bapak atau para pemuda. Tetapi bukan berarti menjaga lingkungan itu hanya dengan ronda saja, bisa dengan cara yang lain juga. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain, kemudian bersikap ramah dan sopan. Nah, contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan itu bisa ditunjukkan di mana-mana. Misalnya kalau di sekolah, ya berarti menghormati teman yang sedang bermain misalnya. Kemudian patuh, ramah, sopan terhadap teman, terhadap guru, membantu teman yang kesulitan, dan seterusnya. Kalau di rumah misalnya, mendengarkan nasihat orang tua, membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan di rumah, kemudian menjaga adik, tidak bertengkar dengan adik, dan seterusnya. Nah, kalau ini contoh yang Bu Novi tayangkan ini lebih cocok untuk di masyarakat begitu. Nah, mengapa persatuan dan kesatuan itu perlu diwujudkan? Karena memang mempunyai manfaat tidak hanya kala atau masa ketika kemerdekaan itu sedang diperjuangkan, tapi sampai sekarang pun manfaat itu tetap ada. Apa saja manfaatnya? Yang pertama adalah memperkuat jati diri bangsa. Jati diri bangsa itu apa tuh, Bu? Jati diri bangsa itu adalah identitas diri kita. Kita itu sebagai bangsa Indonesia yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itu kita harus perkuat dan kita pertahankan terus. Kalau kita merasa berbeda dengan orang lain dari pulau lain, itu akan melemahkan kita. Begitu. Jadi, dengan adanya persatuan dan kesatuan, kita tidak melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang memisahkan, tetapi justru yang membuat kita semakin kuat dan semakin lengkap. Yang kedua adalah memperkuat ketahanan nasional. Dengan kita memiliki jati diri bangsa yang kuat, negara kita itu menjadi semakin tahan. Tidak mudah terkecoh, tidak mudah tertipu, dan tidak mudah diadu domba oleh entah itu negara lain, entah itu isu-isu yang beredar di dunia begitu. Yang ketiga adalah memudahkan mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional kita atau tujuan bangsa kita itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 paragraf keempat. Ada beberapa yang menjadi tujuan negara kita ya. Kalau kalian mempunyai teksnya, kalian bisa buka dan di situ tercantum 4 tujuan nasional atau tujuan negara kita. Nah, apa saja tujuan nasional bangsa kita? Tujuan yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa,
Sedangkan yang keempat adalah melaksanakan ketertiban dunia. Itu 4 tujuan nasional kita. Dengan bangsa kita itu semakin kuat, semakin tahan, mempunyai jati diri, maka keempat tujuan nasional tadi itu semakin mudah tercapai. Manfaat yang keempat adalah menciptakan suasana aman, tentram, dan damai. Tentu kalau kita itu rukun, kita itu bersatu antara satu dengan yang lain, itu suasananya menjadi aman, suasananya menjadi tentram, damai, tidak cemas, tidak saling curiga, dan seterusnya. Yang kelima, karena nasional kita itu mempunyai ketahanan yang kuat, maka bangsa kita itu menjadi utuh. Tadi Bu Novi sudah mengatakan di nomor 1, bahwa jati diri kita itu berbeda-beda. Memang kita itu banyak perbedaan, tetapi sudah mempunyai komitmen untuk bersatu, untuk menjadi satu bangsa yang utuh. Sehingga dengan adanya persatuan dan kesatuan, keutuhan yang sudah ada itu dapat terjaga. Tentunya kalau negara kita, bangsa kita itu utuh, bersatu, maka terhindar dari yang namanya perpecahan. Tidak terpecah belah gitu. Nah, efeknya atau akibatnya adalah pembangunan nasional berjalan dengan baik dan lancar. Mengapa pembangunan nasional itu perlu berjalan baik dan lancar? Kalau pembangunan nasional itu berjalan dengan baik dan lancar, negara kita sedikit demi sedikit akan menuju ke negara yang maju. Saat ini posisi negara kita itu masih dikelompokkan sebagai negara berkembang, negara yang menuju ke negara maju. Negara maju itu ya bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, kemudian penghasilannya cukup untuk kebutuhan di dalam negaranya, kemudian masyarakatnya juga bersatu padu, kemudian dari segi teknologi juga kita tidak tertinggal dengan negara lain, dari segi pendidikan kita juga sama kualitasnya, itulah yang disebut dengan negara maju. Nah, sekarang kita baru menuju ke arah sana, gitu. Nah, arah itu bisa kita capai, bisa kita wujudkan jika salah satunya adalah pembangunan di negara kita itu berjalan dengan baik dan lancar. Jangan membayangkan pembangunan itu selalu membuat gedung ya. Anak-anak pembangunan itu macam-macam. Mulai dari pembangunan infrastruktur dan pembangunan infrastruktur yang artinya adalah pembangunan sarana prasarana. Kemudian ada pembangunan ekonomi, ada pembangunan SDM atau sumber daya manusianya, melalui pendidikan, pengembangan, dan seterusnya. Nah, dengan adanya pembangunan di berbagai bidang itu, kalau berjalan baik dan lancar, kita bisa mewujudkan negara yang maju seperti yang menjadi harapan kita bersama. Nah, itu manfaat persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan itu tidak akan terwujud kalau di dalam kehidupan kita itu tidak ditanamkan sikap kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama itu adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan bersama untuk bisa mencapai tujuan bersama dengan lebih cepat dan lebih baik. Di sini ada penekanan bahwa kalau kegiatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan orang lain, itu nanti akan terwujud atau tujuan kita akan tercapai dengan lebih cepat, berarti waktunya lebih singkat, dan lebih baik, berarti hasilnya, kualitasnya itu lebih baik daripada kita kerjakan sendiri. Nah, mengapa? Apa hubungannya persatuan dan kesatuan dengan kerjasama? Bayangkan jika persatuan dan kesatuan itu hanya diupayakan oleh satu orang saja, sedangkan yang lainnya tidak. Maka apapun yang menjadi tujuan kita itu tidak akan terwujud. Maka perlu diadakan atau perlu kita tanamkan sikap kerjasama di dalam diri kita masing-masing. Menganggap bahwa tujuan nasional itu adalah tujuan kita bersama, bukan tujuan salah satu orang saja. Begitu. Nah, tujuan dari kerjasama itu sendiri itu ada beberapa. Yang pertama adalah meringankan pekerjaan. Jadi yang tadinya kalau
tidak ada kerjasama, kita harus menyelesaikannya sendiri. Tapi dengan bekerja sama dengan orang lain, yang tadinya misalnya pekerjaannya ada 3, jadi bisa dibagi-bagi dengan yang lain. Sehingga menjadi lebih ringan. Karena kita terbiasa bersama dengan orang lain, maka tumbuh rasa persaudaraan. Menganggap orang lain itu adalah saudara, meskipun secara hubungan darah kita tidak memiliki hubungan darah itu seperti kita dengan orang tua kita itu memiliki hubungan darah. Jadi karena dengan terbiasa bekerja sama dengan orang lain, maka rasa persaudaraan itu tidak lagi memandang kamu tuh saudara saya, kamu tuh bukan, tapi menganggap semua orang adalah saudara. Kemudian yang ketiga adalah mempercepat selesainya suatu pekerjaan. Ini tadi adalah waktu pelaksanaan dari atau waktu untuk mewujudkan suatu kegiatan itu menjadi lebih cepat. Nah, contoh kerjasama, contoh sikap yang menunjukkan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah belajar kelompok. Tentu ini terjadi di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah berkata jujur. Ini bisa dilakukan baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat, tergantung siapa yang kita ajak bicara. Kalau berkata jujur terhadap guru, berarti di sekolah. Kalau berkata jujur terhadap orang tua, berarti di rumah, dan seterusnya. Ikut Siskamling. Siskamling itu singkatan dari Sistem Keamanan Lingkungan. Ini memang khususnya untuk bapak-bapak atau para pemuda. Nah, kalian bisa ikut menjaga lingkungan, keamanan lingkungan kalian, misalnya dengan ikut waspada. Kalau saat ini berarti kalian itu dengan berada di rumah, tidak sering bepergian, tidak keluar rumah, itu kalian juga menjaga lingkungan kalian agar terhindar, agar tetap aman dari pandemi saat ini. Yang keempat adalah memelihara tanaman di sekitar. Kalau sekitar sekolah berarti ya di lingkungan sekolah, sekitar rumah berarti lingkungan rumah. Kalau di sekitar, di lingkungan masyarakat kalian berarti ada di masyarakat kalian. Yang terakhir melaksanakan piket. Piket ini tidak hanya di sekolah ya anak-anak. Barangkali di rumah kalian itu ada jadwal piket, maka bisa juga dilaksanakan piket di rumah. Gitu. Nah, mengapa kerjasama itu perlu diwujudkan, dilakukan, diupayakan oleh kita semua? Karena memang kerjasama itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, kita jadi terbiasa bekerja di dalam tim. Bekerja di dalam tim itu artinya bekerja bersama dengan orang lain. Jadi bekerja di dalam kelompok. Nah, dengan bekerja di dalam kelompok tidak menutup kemungkinan kita dilatih untuk menjadi seorang pemimpin. Karena menjadi pemimpin itu memang tidak mudah, membutuhkan keahlian, keterampilan yang perlu dilatih dari sekarang. Yang berikutnya kita belajar berkomunikasi, karena bersama dengan orang lain kita tidak bisa hanya diam-diam saja. Kita perlu mengkomunikasikan apa yang menjadi pendapat kita, apa yang menjadi pemikiran kita agar orang lain tidak salah paham terhadap kita dan kita tidak menaruh curiga pada orang lain. Yang berikutnya adalah belajar mengelola konflik. Konflik, masalah, tentu ketika kita bersama dengan orang lain, jangankan orang lain ya anak-anak, bersama dengan keluarga yang setiap hari kita ketemui saja, terkadang kita temui adanya konflik, apalagi orang lain di luar keluarga kita. Maka dengan adanya kerjasama, kita berlatih bagaimana caranya menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik yang muncul antara satu orang dengan yang lain. Kalau kita sudah berhasil belajar berkomunikasi, mengelola konflik, maka akan tumbuh rasa saling mengasihi, menyayangi antara satu dan yang lainnya. Sehingga kita bisa mengembangkan rasa sosial kita. Ingat, manusia itu adalah manusia sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita harus mempunyai rasa peduli terhadap orang lain. Yang terakhir adalah tadi, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Di mana rasa persatuan dan kesatuan itu tidak hanya dibutuhkan dalam lingkungan masyarakat kita, tapi lebih luasnya adalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, demikian tadi penjelasan Bu Novi untuk materi PPKN hari ini. Nah, tugas kalian hari ini ada 5 nomor, anak-anak.
tolong ditulis dulu soalnya, karena soalnya belum ditayangkan dalam video ini. Nanti setelah kalian tulis semua soalnya, kelima nomor, kalian baru kerjakan di bagian bawahnya. Yang pertama, ini adalah tuliskan 5 contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan, tapi di rumah. Sedangkan yang nomor 2, itu sama, 5 contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan, tapi di lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah masih sama, menuliskan 5 contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan tapi di lingkungan masyarakat. Sedangkan nomor 4 adalah menurut kalian mengapa persatuan dan kesatuan harus diwujudkan baik di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Jelaskan alasan-alasannya mengapa persatuan dan kesatuan itu harus diwujudkan. Nomor terakhir atau nomor 5 adalah apa yang terjadi jika persatuan dan kesatuan itu tadi tidak terwujud baik di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Menurut kalian apa akibatnya? Nah, demikian tadi penjelasan dan tugas kalian hari ini anak-anak untuk materi PPKN. Selamat belajar, selamat mengerjakan, jangan lupa dikumpulkan kepada Bu Novi, dan tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, makan yang cukup, istirahat yang cukup. Tetap semangat anak-anak, terima kasih dan sampai bertemu lagi.